Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video PDD UKT bidang pengajaran Smart Dosen 2023. Perkenalkan, saya Reski Alhamdi dari program studi manajemen kuliner Politeknik Posata Batam. Pada kali ini saya akan menyampaikan metode pengajaran saya RPS yang saya gunakan pada contoh cuplikan pengajaran saya kali ini. Pada Politeknik Posata Batam, saya mendapatkan mata kuliah baik itu di semester ganjil ataupun semester genap. Adapun mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Posata Batam yaitu pengendalian biaya 1, manajemen pendapatan komoditi pangan, perencanaan dan desain menu, operasional tata boga, hygiene sanitasi dan keselamatan kerja. Pada cuplikan video pengajaran saya yang akan saya perlihatkan setelah ini, saya mengajarkan di mata kuliah perencanaan dan desain menu dengan bobot SKS adalah 2 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah bersifat wajib. Jadi mahasiswa harus mengikuti mata kuliah ini di program studi manajemen kuliner. Mata kuliah perencanaan dan desain menu ini ditempuh oleh mahasiswa dan mahasiswi di semester 5. Pengajaran saya ini baik bisa berasal dari buku ataupun jurnal, baik itu buku-buku yang sudah terkenal ataupun jurnal yang terbaru yang mengenai mata kuliah ini. Pada pengajaran saya menggunakan konsep DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Pada metode awal yaitu Delivery, saya menggunakan pengajaran dengan metode ceramah. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus, serta mata kuliah berbasis proyek. Pada proyek atau di pertemuan mata kuliah ada beberapa tugas yang berbasis proyek. Saya di situ meminta mahasiswa untuk membuat sebuah perencanaan sebuah restoran beserta menunya, beserta desainnya serta berdasarkan bisnis plan-nya. Sehingga dengan adanya tugas dan penjelasan itu, mahasiswa bisa membuat sebuah perencanaan menu, konsep menu yang jelas, terukur, dan bisa digunakan nantinya. Sehingga mahasiswa lebih mudah memahami dalam mata kuliah ini. Pada selanjutnya, setelah delivery, di mata kuliah saya yaitu menggunakan interaktif. Yaitu mahasiswa dibuat sebuah interaksi antara saya sebagai dosen mahasiswa mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, baik dalam berupa tanya jawab, diskusi, membahas tentang tema-tema yang sedang dibuat, sehingga mahasiswa bisa memahami dengan mudah materi yang saya ajarkan, ataupun mahasiswa mempunyai ide-ide yang lain mengenai mata kuliah saya, sehingga ada campur tangan atau ada diskusi aktif di kelas itu. Video bagaimana saya mengajar perencanaan menu. Adapun rencana pembelajaran di perencanaan desain menu ini adalah pada akhir capaian mata kuliah, pada akhirnya perkuliahan perencanaan menu untuk mahasiswa Politeknik Posata Batam, tepatnya itu bagaimana memiliki kompetensi dan mengetahui bagaimana cara tentang menu, fungsi menu, serta dapat membuat sebuah menu yang baik untuk restoran dalam skala besar maupun skala kecil. Adapun deskripsi mata kuliah perencanaan desain menu ini adalah mata kuliah perencanaan dan desain menu ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman, serta mengaplikasikan menu.
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang apa yang itu tentang bagaimana menu, kemudian manajemen menu, dan cara membuat menu sesuai dengan kondisi hotel atau restoran di tren saat itu. Kegiatan belajar di mata kuliah perencanaan dan desain menu itu meliputi berbagai pendekatan dan banyak metode dengan melibatkan mahasiswa seperti diskusi, paparan hasil pengamatan, kemudian cara memahami dan merancang menu. Dan di mata kuliah perencanaan desain menu ini, komposisinya berimbang antara teori dan praktek, dan evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, kemudian dan tugas-tugas terstruktur dan partisipasi mahasiswa di kelas. Adapun sub dari mata kuliah perencanaan desain menu ini adalah pengenalan perencanaan menu, desain menu, analisis studi kelayakan, presentasi mahasiswa, menu pricing, kemudian membuat menu dalam kelompok kerja, analisis menu, menu engineering, dan analisis menu berdasarkan cost, dan terakhir adalah analisis menu berdasarkan popularitas. Dalam mata kuliah ini ada beberapa rujukan saya sendiri gunakan, yaitu dari McFerry, J. Paul dan kawan-kawan 2009, Fundamental of Menu Planning, John Wiley and Son di New Jersey. Kemudian Darren Laura dan kawan-kawan 2011 di Culinary Institute of America Made for Professional Kitchen. Kemudian Wayne Gisland, Professional Cooking, John Wiley and Son, New Jersey. Demikian, silahkan menonton cuplikan video saya. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan pelajari bagaimana mengumpulkan informasi dalam perancangan pembuatan menu ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah memulai bisnis, kemudian profil pelanggan, selanjutnya lokasi, kemudian kompetitor, kemudian pertimbangan harga. Nah, jadi pertamanya kita akan merancang untuk mengumpulkan informasi apa yang kita butuhkan dalam sebuah perencanaan sebuah menu. Mulai dari memulai bisnis. Apa yang pertama yang kita lakukan dulu? Mau jual apa dulu? Oke. Kita mau bikin apa dulu yang mau kita jual? Nia? Target pasarnya, Pak. Oke, target pasar. Pasar di mana? Pasarnya ke kalangan dewasa, remaja gitu. Oke. Ya, apa lagi saya? Gentle? Apa yang pertama kalau bisnis yang kita jualkan? Oke. Ya sudah lah, sudah lelah kayaknya. Ya. Oke, makasih ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita mulai bisnis yang pertama, tergantung maunya apa. Apakah melihat target pasarnya dulu? Bisa. Jadi kita menyesuaikan target pasarnya, atau kita tema kita dulu, baru kita cari tema kita cari di mana pasar cocok. Bisa. Jadi tergantung teman-teman. Ingat di desain menu ini kita nggak ada yang benar atau salah. Setiap pendapat benar. Yang menentukan adalah diterima sama pelanggan atau enggak, bisnisnya eksis atau enggak. Itu yang jelas. Kemudian target pasar tadi benar dibilangnya. Kemudian
jenis restorannya, apakah itu ala carte, table dot, atau prasmanan. Oke, kemudian jenis makanannya. Jenis makanannya apa sih yang mau kita sajikan dengan juga temanya tadi. Kemudian ada yang namanya pelanggannya mau apa. Ini tadi udah. Oke, langsung tadi udah benar disebutin semua ya. Profil pelanggan. Profil pelanggan ada berapa rincian usianya yang ada ditinggal, misalnya teman-teman buka di Nagoya, kira-kira berapa usia yang akan datang ke kafe restorannya, kemudian berapa jumlah rumah tangganya, ini berapa yang tinggal di sana ya, kemudian pendapatan rata-rata per keluarga. Lanjut ke lokasi. Saya agak sedikit percepat ya. Jadi apa sih tipe bisnis yang ada di sana? Kalau misalnya di Nagoya, tipe bisnis yang ada di sana apa teman-teman? Bisnis yang saya maksud ini, kita kan bisnis F&B, biasanya kan melengkapi. Jadi ada suatu perusahaan kalau makan siang ke kita, ataupun mau sarapan ke kita. Kalau di Nagoya, apa kira-kira? Coffee shop. Kalau galangan kapal di mana kalau di Batam ini? Lokasinya? Kupang atau apa? Oke. Nah, kalau misalnya kita mau buka bisnis di situ, kira-kira cocok makanannya apa di sana ya? Padang ya? Nasi lemak. Oke, intinya murah ya, sama porsinya agak banyak ya. Kalau misalnya di sini lokasinya di PT mana? Kuning. Kalau misalnya kita bisnis F&B di sana yang cocok untuk pelanggan di sana apa? Kafe? Coffee shop? Sama sih, sama lah. Nasi Padang. Kayaknya di mana aja kayaknya nasi Padang bisa kayaknya. Nasi goreng, air urek, air minyak. Semuanya itu bisa. Jadi semuanya bisa. Itu kalau misalnya kita lihat dari pekerjaan mereka di sana. Lanjut. Kalau yang tempat hiburan itu biasanya sekali-sekali yang datang ke sana ya, benar ya. Jadi mereka jarang membutuhkan pelanggan. Jadi kalau misalnya bisnis F&B itu yang nggak butuh pelanggan, maksudnya cuma datang sekali nggak tahu kapan lagi balik, biasanya dia menaikkan harga tinggi. Tapi kalau misalnya bisnis F&B yang butuh pelanggan, biasanya harganya yang cocok sama pelanggannya. Kalau misalnya di taman hiburan kan kapan lagi dia balik, jadi harganya tinggi, jadi dia nggak perlu ada langganan. Sama juga ada lagi yang lebih tinggi daripada taman hiburan, F&B masakan bandara ya. Nama kan sana? Nah ya, berapa ya? Ya, hotel ya. Hotel memang hotel mungkin kelas menengah ke atas ya, jadi harganya pun agak beda ya. Oke, itu satu. Kompetitor biasanya kalau saya agak ya. Kalau bahas kompetitor kan kita mau buka usaha, kan ada kompetitor kan. Kira-kira apa yang kita cari tahu dari kompetitor? Nggak mungkin kan kita langsung buka keunggulannya. Tangannya itu mungkin dari segi porsi Menu-menu. porsi menu-menu yang ada di komputer. Jadi dari mungkin lebih tepatnya porsinya, keunggulannya, kelemahannya, ataupun apa yang bisa kita tambah atau kita perbaiki dari segi pesaingnya itu, apakah harganya kita bisa turunkan atau porsinya kita bisa naikkan, intinya memperbaiki. Oke. Kemudian berkomunikasi terhadap penduduk sekitar. Ada nggak informasi kalau kita buka dan lokasi ya, kita mau bikin usaha gitu, kita nanya ini ke penduduk yang tinggal di sana, apa yang kira-kira harus kita tanya biar kita tahu ini lokasinya oke. Kami enggak, kayaknya bisa kita lihat.
yang hanya tahu penduduk lokal. Misal teman-teman di sini ada kos, Ini kondisi. oke yang kos. Nah, kalau misalnya kita kos, kan ada itu yang penduduk sekitar yang tahu itu. Biasanya kos itu butuh apa sih? Keamanan. Keamanan. Ada nggak? Mana tahu di sana ada maling? Kita kan nggak tahu. Itu yang tahu kan teman-teman tinggal di sana kan. Ada lagi? Wifi. Wifi kenapa? Butuh wifi. Ada tempat di Batam yang nggak ada wifi? Ada sama ada wifi. Oke. Kondisi lokasi. Oh masih kos ya? Sorry, saya udah ke kafe restorannya. Oh. Oke. Sorry ya. Ada kesempatan bagi saya. Oke. Nah, jadi yang biasanya saya sebutin aja, yang harus kita tahu dari penduduk sekitar itu, pertama keamanannya, yang kedua sering mati lampu enggak? Di Batam gimana yang sering mati lampu? Iban? Bengkok. 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 Yang sering mati air? Air kan? Bengkok. Mungkin sudah. Satu lagi Pak, banjir atau tidak? Ya, banjir. Bengkok juga kan. Terus yang berhubungan sama mistis juga. Bengkok. Ada. Mistis kan yang tahu kan penduduk sekitar. Saya nggak tahu teman-teman percaya atau enggak. Yang jelas ada yang percaya maksud saya. Kemudian pertimbangan harga nanti akan kita bahas di pengendalian biaya nanti. Oke, lanjut. Oke, Olo, makasih. Apa yang ada? Ya, Logo. Itu pun dibantu ya. Oke, Sama nih. deskripsi menu. Ada lagi? Itu apa ya? Berselancar ada apa aja? Bestsellernya. Ada ya bestseller? Recommendation. Iya, iya. Nah, Keterangan lagi. oke. Ini biasanya di bold biasanya. Keterangan vegetarian. Oke, vegetarian. Itu pelanggan. Signature menu. Signature menu. Udah ya belum ya? Jenis sebelumnya kayak isi dessert atau Kategori menu. ya kategori mana? Yang ada di kertas menu apapun itu. Bentuknya menu. Bentuknya menu. Maksudnya kan ada yang buku, ada yang Oke. Yang ada di kertas menu bukan bentuknya saya bilang. Tidak. pajak, Iya. pajak Aja. hasil. Bukan pajak penghasilan. Enggak. Iya, saya lebih mahal untuk satu. Saya tidak butuh senyuman. Senyuman. Oke, apa? Oke, saya lewatkan aja ke minggu depan aja. Desain grafisnya, desain grafisnya Mungkin jenis menu Pak. udah tadi saya baru tadi. Mungkin tercantum juga ada ingredientsnya juga. Ingredients deskripsi menu tadi enggak. Breakfast. Ada lagi Pak? Saya tanya Lauren. Wah. Lauren sama Indah. Ya, tidak. Indah. Besok. Oke, ada lagi teman-teman yang belum ada teman-teman Promo apa menu promo? diskon atau potongan harga? Ada lagi? Minuman kategori tadi sama. Gambarnya. Gambarnya udah tadi grafis. Paket telur. Paket menu, ya. Paket menu. Desain udah tadi. Mungkin nomor perusahaan juga di situ. Iya, mungkin lebih ke nomor telepon, IG, Facebook, lagi. Email. Email atau Nomor WA Pak. GoFood. Biasanya Sosmed secara Pak. saya kayak secara saya kalau misalnya Kita kan 44 kayaknya. oh Sejarah, ada sejarah. saya kayak di masuk aja kan mereka sebutin Oke, deskripsi tambahannya ya. Oke, makasih teman-teman. Kayaknya
nggak tertantang teman-teman kalau kayak gitu ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari di sampai waktunya habis nanti, yang akan kita bahas nanti format menu size, teks menu, isi menu, penempatan harga. Oke, format menu. Tadi udah disebutin sama Immanuel tadi soal format menu. Format menu itu ada 4: single panel, 2 panel, 3 panel, multi pack. Jadi single panel ini adalah, teman-teman pernah ketemu menu yang dilaminatin? Biasanya satu lembar ya? Di mana tuh? Medium? Money bakery. McD Pak. Ada Pak. Iya Pak, fast food. Oke, McD. Nah, ketika teman-teman bikin satu lembar tersebut yang dilaminatin itu, letakkan, jadi ada namanya focal point atau titik fokus kita. Kalau teman-teman mau jual sesuatu yang lebih banyak lagi, letakkan di bagian tengah atas. Jadi di tengah atas itulah akan jual lebih banyak lagi itemnya, apakah itu untungnya tebal ataupun lebih populer. Lanjut. Jadi yang kedua adalah 2 panel. 2 panel adalah 2 lembar. Pernah ketemu? Ada yang ingat pakainya di mana? Pakainya di mana ya sekarang? Cukup udah mulai capek ya. Oke. Jadi kalau 2 panel ini adalah 2 lembar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual lebih banyak, letakin di sebelah kiri tengah. Kenapa kiri tengah? Karena ini ilmunya ilmu logika ya. Jadi teman-teman bisa pakai logika ternalar. Kenapa? Karena biasanya kita baca dari Kita manusia. Apakah semua manusia melihat dari kiri ke kanan? Tidak. Atas ke bawah. Atas ke bawah? Oke. Ini tulisan Latin ya, tulisan Inggris atau tulisan bahasa Indonesia. Artinya dari kiri ke kanan ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bahasa Arab di sini, muslim ada di sini muslim? Nggak ada ya? Oh ada ya. Oke. Nah kalau bahasa Arab dari mana ke mana? Kanan kiri. Chinese, ada yang menguasai Chinese? Jaslin. Tetap itu kalau itu bahasa yang tradisional. Makanya saya juga bisa. Ya. Lanjut. Jadi 3 panel adalah, jadi fokusnya ini ada pernah ketemu 3, 1, 2. Nah, kalau focal point letaknya di tengah, nah disinilah paling ideal. Jadi kalau teman-teman mau jual lebih banyak, silahkan letak di tengah. Biasanya memilih 1 atau 2 itu berdasarkan kelasnya atau kafenya itu seperti apa, dan juga target pasar kita apa. Jadi letakkan di tengah atas. Dan yang terakhir adalah seperti buku. Jadi bahasanya adalah multi-pack. Jadi teman-teman kalau misalnya buku ini dia focal point-nya di setiap sebelah kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Soal lembaran ini, jadi kertas menu ada single panel, 2 panel, 3 panel, dan multi pack. Nah aja ini nggak masuk ujian kok. Nanti yang lebih sulit. Oke, habis yang 10 habis ya. Oke.